Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Lailatul Hasanah dari kelas C, Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Brawijaya dengan nomor induk mahasiswa 2050 3070 11111024. Pada video kali ini aku akan menjawab soal tentang mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan, informasi dan kearsipan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Roshihan SIP MHum, yaitu memberikan penjelasan kritis terkait apa, siapa, mengapa pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, serta profesi informasi atau kepustakawanan. Yang pertama yaitu pustaka. Pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kitab atau buku. Sedangkan menurut Wikipedia, pustaka adalah sebuah konsep mengenai sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktik-praktik berpengetahuan. Kata pustaka dapat dimaknai sebagai sinonim, yaitu kata pustaka dianggap bersinonim dengan 3 kata benda, yaitu kitab, buku, dan primbon. Sedangkan makna pustaka yang kedua dijelaskan sebagai sebuah konsep dalam bidang ilmu komputer dan teknologi informasi, yaitu kumpulan bahan-bahan rujukan dan perkakas perangkat lunak. Dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi, kata pustaka memiliki makna sebagai sebuah konsep mengenai sarana dan juga himpunan mengetahui untuk praktik-praktik berpengetahuan, sebagaimana pengertian di dalam Wikipedia. Namun perbedaannya di sini adalah bahwa pengertian ini berkaitan dengan kajian mengenai epistemologi yang menggambarkan tentang bagaimana masyarakat bersama-sama berupaya untuk memahami diri dan lingkungannya. Sehingga dalam konteks ini pula, pustaka berperan mendukung supaya masyarakat untuk berpengetahuan. Konsep tersebut dibangun berdasarkan pendekatan historis kontekstual yang menjabarkan mengenai bagaimana kata pustaka digunakan di dalam masyarakat. Sejarah singkat tentang pustaka, yaitu disebutkan pula di dalam Wikipedia bahwa secara etimologi pustaka bukanlah kata orisinal bangsa Indonesia. Dari hasil penelusuran tentang asal dari kata pustaka ini, ditemukan fakta bahwa pustaka sudah digunakan pertama kali oleh suku-suku bangsa di wilayah Persia yang kini menjadi Iran dan kemudian menyebar ke jazirah di India. Lebih tepatnya, kata pustaka ini merupakan adaptasi bangsa India yang belajar dari sistem tulisan bangsa Iran pertengahan atau Middle Iranian. Kata aslinya adalah pos atau posta, yang berarti kulit binatang atau merujuk kepada material yang biasa digunakan oleh bangsa Iran untuk menuliskan atau mewujudkan tulisan. Dan ini dapat menunjukkan bahwa bangsa Iran sudah lebih maju dibandingkan bangsa-bangsa lainnya di wilayah tersebut, dilihat dari media dan teknologi tulisan. Dilihat dari sejarah Indonesia, ada beberapa praktik penggunaan kata pustaka dalam konteks sosial budaya, yakni pustaka, radia pustaka, rekso pustoko, dan juga yang paling terkenal di antara semuanya adalah balai pustaka. Praktik penggunaan kata pustaka sebagai nama lembaga sosial dan budaya tersebut menunjukkan perihal perwujudan dari konsep pustaka sebagai sarana sekaligus himpunan pengetahuan bersama. Sedangkan di dalam artikel yang diberikan oleh dosen di dalam pertemuan ke-7,
yang berjudul Pustaka sebagai Memori Kolektif dan Identitas Budaya. Di dalam artikel ini disebutkan bahwa dalam konteks memori, identitas, dan sejarah mengenai memori kolektif yang menjadi awal bahasan dari artikel ini, kepustakawanan Indonesia tentunya tidak dapat dilepaskan dari bagaimana bangsa ini memperlakukan pustaka dalam perkembangannya sejak zaman dulu hingga saat ini. Kata pustaka dan makna yang terkandung tidak pula dapat dilepaskan dari peradaban yang ada di Indonesia, terutama ketika bahasa tulisan yang datang dari peradaban lain mulai digunakan di Nusantara. Penggunaan ini dari masa lampau sampai sekarang dapat membuktikan bahwa pemanfaatan pustaka dan segala yang berkaitan dengannya adalah bagian dari peradaban tulisan di Indonesia. Sebuah peradaban yang sudah tertanam lama bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, sebelum kita mulai menggunakan bahasa Indonesia, dan tentu saja sebelum masa kolonial. Di kamus masa kini, kata pustaka bersinonim dengan kata buku. Kita tahu bahwa medium berupa buku sebagaimana yang kita kenal sekarang adalah medium yang relatif lebih baru. Namun harus kita ingat bahwa sebelum adanya medium yang baru ini, masyarakat di Nusantara sudah menggunakan medium yang bersifat tradisional sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Yang kedua yaitu informasi. Informasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Sedangkan menurut Wikipedia, informasi adalah pengetahuan yang didapat dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Secara etimologi, informasi berasal dari bahasa Prancis, yaitu information, yang diambil dari bahasa Latin informationem, yang berarti garis besar, konsep, ide. Informasi merupakan kata benda dari informer, yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Informasi juga dapat diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Menurut para ahli ada satu, yaitu menurut Anton M. Mulyono, informasi adalah penerangan, keterangan, pemberitahuan kabar atau berita. Informasi juga merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian analisis dan kesimpulan. Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian informasi sebelumnya bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang sangat berguna untuk membuat keputusan. Informasi berguna untuk membuat keputusan karena informasi menurunkan ketidakpastian pada data, karena berdasarkan informasi itu para pengelola dapat mengetahui kondisi objektif. Dan informasi tersebut merupakan hasil dari pengolahan data atau fakta yang dikumpulkan dengan metode tertentu. Ciri-ciri informasi menurut MacLeod pada tahun 1997 yaitu yang pertama, akurat, yang artinya suatu informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu tepat waktu, artinya informasi harus ada saat diperlukan. Yang ketiga yaitu relevan, informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, yang keempat yaitu lengkap, artinya informasi harus utuh atau tidak setengah-setengah. Dari ciri-ciri informasi yang telah disebutkan sebelumnya,
Penjelasan ini juga mirip dengan penjelasan dari Profesor Wan Satira di waktu 3-in-1 minggu-minggu kemarin yang menjelaskan mengenai record management dan information di dalam program 3-in-1 yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya bulan lalu. Yang ketiga yaitu informasi dan kaitannya dengan ilmu perpustakaan. Berdasarkan pemahaman terhadap berbagai definisi ilmu perpustakaan, ilmu informasi selalu berkaitan dengan konten informasi atau data, serta berbagai macam media yang digunakan untuk mengemas konten tersebut. Dikatakan di dalam buku milik Putu Laksman Pendit bahwa hubungan ilmu informasi dan ilmu perpustakaan menurut Richard Rubin, seperti dikutip putih buku, dianggap sudah seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Sementara itu menurut Sarah Sevik mengemukakan bahwa permasalahan mendasar yang banyak dibahas oleh informasi pada dasarnya berfokus pada dua hal, yaitu ledakan informasi dan ledakan komunikasi. Ilmu perpustakaan bersama-sama dengan ilmu manajemen dan sistem serta ilmu komputer dan telekomunikasi membentuk ilmu baru, yaitu ilmu informasi. Hal ini meliputi pengertian informasi dalam arti luas yang mencakup pengertian data numerik, tekstual, suara, maupun citra. Dapat disimpulkan bahwa ilmu informasi dianggap sebagai inti dari kepustakawanan dan juga landasan dari semua lembaga informasi. Sedangkan ilmu keperpustakaan dianggap sebagai jembatan penghubung antara informasi dan pengguna informasi dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kedua ilmu tersebut sama-sama mempelajari tentang perilaku manusia dalam kegiatan tukar-menukar informasi. Pengertian ilmu perpustakaan dan informasi. Ilmu perpustakaan adalah ilmu yang mempelajari rekaman informasi yang meliputi cara perolehan, pencatatan, penyimpanan, dan temu baliknya dalam suatu unit untuk didayagunakan oleh orang lain. Menurut KBBI, ilmu perpustakaan adalah pengetahuan dan keahlian mengenai administrasi perpustakaan berikut koleksinya, ekonomi perpustakaan, dan bibliografi. Lalu, apa yang kita pelajari dalam ilmu perpustakaan, yaitu sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktik berpengetahuan, komunikasi pengetahuan berbasis tulisan dalam segala format media. Yang keempat yaitu profesi informasi atau kepustakawanan. Profesi adalah sebuah pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari teori dan bukan dari praktik, dan yang teruji dalam bentuk ujian dari sebuah universitas atau lembaga yang berwenang serta memberikan hak kepada orang yang bersangkutan untuk berhubungan dengan nasabah. Menurut Sulistyo Basuki dalam buku Pengantar Ilmu Kepustakawanan adalah penerapan pengetahuan yang meliputi ilmu perpustakaan, hal pengadaan, penggunaan serta pendayagunaan buku di perpustakaan serta jasa perpustakaan. Sedangkan menurut Lasa HS, kepustakawanan adalah ilmu
atau profesi di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Dari dua pengertian tersebut dapat diartikan bahwa kepustakawanan adalah sistem sosial dalam wujud interaksi atau kegiatan yang terus-menerus dilakukan dan diulang. Semua ini bisa disebut praktik-praktik sosial yang teratur sepanjang ruang dan waktu yang terkait dengan ilmu dan profesi di bidang kepustakawanan, informasi, dokumentasi. Pustakawan adalah orang yang bekerja pada lembaga-lembaga perpustakaan atau sejenisnya dan memiliki pendidikan perpustakaan secara formal. Pustakawan mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu tindakan sesuai profesi dan ia harus dapat menghindari tindakan-tindakan yang buruk, salah, yang bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat. Profesi pustakawan di Indonesia secara resmi diakui berdasarkan SK Menpan nomor 18 yang diperbarui dengan SK Menpan nomor 33 tahun 1990 yang kemudian diperkuat dengan keputusan-keputusan lain yang berkaitan dengan kewajiban dan hak sebagai profesi dan fungsional pustakawan. Pustakawan sebagai profesi perlu memiliki sikap komitmen untuk mengembangkan diri dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Komitmen untuk menggunakan hal-hal baru untuk menunjang tugas profesi. Yang ketiga yaitu komitmen untuk bersikap eksperimen dan inovatif. Yang keempat yaitu komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan agama, ras, golongan, suku, jabatan, maupun politik. Yang terakhir yaitu komitmen untuk mematuhi kode etik pustakawan. Sekian penjelasan kritis dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.